Weton Jumat Wage ya. Ya, ini tak kasih contoh teman-teman ya. Tak kasih contoh. Saudara Muhammad Aditya, Pak Ustadz saya sering disakiti, tapi kok malah yang menyakiti saya hidupnya enak. Kenapa kok hidup Anda tidak enak? Nah, saya rasa teman-teman Jumat Wage yang sudah ikut materi di dalam materi saya ya, pasti Anda sudah tahu jawabannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Anda tidak bisa melepaskan dendam, tidak bisa melepaskan kebencian. Artinya apa? Ada dendam di dalam diri Anda. Karena apa? Kok menyakiti saya itu kok tidak hancur hidupnya. Nah, itulah yang menjadi ya, penghalang karma itu berlaku pada orang yang menyakiti Anda. Ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi diri Anda, ya, Anda disakiti, Anda didolimi, itu karena perbuatan Anda di masa lalu. Artinya apa? Anda pernah melakukan karma, perbuatan jelek kepada orang, sehingga Anda kena balasan. Atau Anda kena jauh dari Tuhan, akhirnya mendapatkan hukuman Tuhan. Nah, silakan itu diperiksa. Anda yang mana? Ya, Jumat Wage, Saudara Aditya, Muhammad Aditya. Ya. Kalau kita katakanlah yang menyakiti kita ya, yang menyakiti kita itu hidupnya enak, itu pertanda dendam kebencian Anda itu masih menjiwai. Ya. Akhirnya apa? Memendam dendam ini loh ya. Sampai angel aku ngomong dendam itu. Memendam dendam ini loh. Memendam kebencian ini loh. Ya. Dari mana saya tahu? Loh, Anda ini selalu monitor kok gitu loh. Komentar Anda ini loh selalu monitor orang yang menyakiti Anda. Ya apa kabar yang menyakiti saya? Kok hidupnya enak? Kok hidupnya sukses gitu? Artinya apa? Diri Anda yang negatif. Harusnya ya, rasa sakit yang Anda alami itu dijadikan sebagai motivasi di dalam diri Anda untuk memperbaiki karakter-karakter negatif yang ada di dalam diri Anda. Itu yang harus Anda lakukan. Ya. Itu yang harus Anda lakukan. Kalau Anda tidak melakukan itu, ya tidak akan ada perubahan. Ya. Malah muncul kebencian. Ya, akan muncul kebencian, akan muncul dendam. Wis tidak karu-karuan. Nah, terus juga ini ya, Saudara Sriana Sri ya. Saya Jumat Wage, dijalani aja hidup ini, disyukuri, jangan selalu mengeluh. Allah pasti punya rencana baik untuk kita dan keluarga kita. Ya, betul. Tuhan itu memiliki rencana baik untuk diri kita. Tapi kitalah yang menentukan rencana itu. Dengan cara apa? Memperbaiki diri kita. Jadi kalau teman-teman Jumat Wage, Anda ini disakiti, Anda ditolimi, berpikirlah bagaimana supaya Anda ini bisa keluar dari rasa sakit itu. Jangan Anda ternak itu rasa sakit. Jangan Anda ternak itu kebencian. Ya. Terus juga ini ya, saya selalu dibenci walau sudah berbuat baik. Loh, saya selalu dibenci walaupun sudah berbuat baik. Itu kan penilaian diri Anda. Ya, cobalah Anda melihat dari sudut pandang orang lain. Kalau Anda menilai diri Anda ya, teman-teman Jumat Wage, itu pasti benar. Tidak mungkin salah Anda. Ya, contoh ya, saya ini didolimi. Kenapa yang mendolimi saya ini kok sukses ya? Kenapa yang mendolimi saya ini kok jaya? Ya, pernahkah Anda berpikir gitu ya? Ya, bahwasanya orang yang mendolimi Anda belum tentu menurut sudut pandang mereka mendolimi. Ya, pasti ada sebab, pasti ada akibat. Berpikirlah kenapa mereka kok melakukan itu kepada diri Anda. Ya, sehingga Anda bisa melihat ke dalam diri Anda, sehingga Anda akan tahu apa yang harus Anda perbaiki dari diri Anda supaya itu tidak terjadi lagi, supaya itu tidak terulang lagi. Loh, artinya apa? Ada kemanfaatan dari rasa sakit yang Anda alami. Ya, itu yang Anda harus lakukan seperti itu. Jadi ya,
ini saudara Muhammad Aditya ini, saya sering dizalimi, kok tambah enak hidupnya, yang menyakiti saya. Berarti apa? Coba periksa ya, perjalanan hidup Anda tarik 1 tahun ke belakang. Kira-kira Anda ada karma enggak? Ada hukuman Tuhan enggak? 1 tahun enggak ada, tarik lagi 1 tahun. Pasti Anda akan ketemu. Kalau hidup Anda, katakanlah didolimi orang, terus Anda malah terpuruk, hancur, enggak karu-karuan, bisa jadi itu adalah karma. Ada karma juga di situ. Dan orang yang menyakiti Anda, suatu saat juga ada karma. Karena menyakiti Anda. Ya, sama halnya dengan orang seperti ini loh. Orang itu tidak pernah ibadah, tapi hidupnya kok makmur. Orang itu tidak pernah sholat kok, tapi hidupnya kok sukses. Ya. Kan seperti itu toh. Tapi kenapa kok saya ini ibadah? Hidup saya kok masih berantakan. Ya, kan seperti itu. Banyak tuh kasus seperti itu. Itu namanya istidraj. Orang yang tidak ibadah kepada Tuhan itu sedang dilulu. Ya. Engkau lewis tipe mangsoi kari ngeplekno. Ya pasti seperti itu. Coba dititeni lah, tidak percaya. Ya, banyak ya. Saya punya teman itu ya. Dulu ya, kaya dia kerjanya riba, ya punya koperasi, macam sombong ke sundul langit wis, ibaratnya kayak omai tingkat 4, tapi di akhir hidupnya ya, umur katakanlah 55-an lah gitu, umur 55-an hancur semua wis, kena penyakit stroke, kena penyakit dua-duanya kena penyakit stroke entek tuh nih, ya itulah, nggak tahu ibadah, uripe mek seneng-seneng tok ya. Pada akhirnya dikeplek nambah sing kuasa. Nah, itulah teman-teman. Nah, cobalah. Ketika Anda ya, teman-teman Jumat Wage sudah kena masalah, kena musibah, itu adalah alat Anda untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki diri, untuk mengenal diri Anda. Ya, kira-kira ya pasti ada lah gitu ya. Entah hukuman Tuhan, entah karma itu pasti ada. Itu ditobati. Sudah ndak usah urus orang yang menyakiti Anda. Lo ngapain? Anda sudah disakiti kok terus monitoring. Berarti apa? Ndak terima dengan nasib, ndak terima dengan takdir. Kalau Anda ndak terima dengan nasib, ndak terima dengan takdir, artinya apa? Anda ini ndak memiliki tanggung jawab terhadap perbuatan Anda. Iki jenenge lebu, ketiup angin. Sifat karakter negatif yang ada di dalam diri Jumat Wage. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan ini, hidup Anda sampai Anda meninggal dunia akan meninggalkan beban bagi anak keturunan Anda. Nanti apa? Ya, misalnya Anda meninggalkan utang, siapa sih nyaur? Anak Anda. Nah, makanya teman-teman Jumat Wage perbaiki mulai dari sekarang ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memotivasi Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.